Perkenalkan, nama saya Lisia Nawati Simbolon dengan NIM 032021 Nurse 1B, mahasiswa Stike Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi adalah sistem yang berfungsi untuk berkembang biak, terdiri dari testis, ovarium, dan bagian alat kelamin lainnya. Reproduksi atau perkembangbiakan merupakan bagian dari ilmu fisiologi. Pada umumnya, reproduksi baru dapat berlangsung setelah manusia tersebut mencapai masa pubertas atau dewasa kelamin, dan hal ini diatur oleh kelenjar-kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan dalam tubuh manusia. Reproduksi juga merupakan bagian dari proses tubuh yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan suatu generasi. Untuk kehidupan makhluk hidup, reproduksi tidak bersifat vital. Artinya, tanpa adanya proses reproduksi, makhluk hidup tidak mati. Akan tetapi, bila makhluk hidup tidak dapat bereproduksi, maka kelangsungan generasi makhluk hidup tersebut terancam dan punah, karena tidak dapat dihasilkan keturunan atau anak yang merupakan sarana untuk melanjutkan generasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada pria. Secara anatomi, sistem reproduksi pria terdiri dari genitalia eksternal, bagian luar, dan genitalia internal atau bagian dalam. Genitalia eksternal terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan genitalia internal terdiri dari testis dan organ-organ penunjang yaitu epididymis, ductus deferens atau vas deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatoris, glandula prostatica, dan glandula bulboretralis atau glandula Chou-Perry. Genitalia eksternal atau luar yaitu penis. Ini dia penis. Yang merupakan penis manusia terdiri dari 3 silinder jaringan erektil yang mirip spons yang terdiri dari ruang-ruang di mana pembatasnya disebut trabekula. Jaringan erektil ini berasal dari vena dan kapiler yang dimodifikasi. Ketiga jaringan erektil ini adalah 2 buah corpus cavernosum dari penis pada bagian dorsal dan 1 buah corpus cavernosum dari uretra atau corpus spinosum. Setiap laki-laki normal akan mengejakulasi semennya sebanyak 2-5 mm dan setiap 1 mm mengandung sperma 50-150 juta sperma. Pada saat semen berada di saluran wanita, prostaglandin dalam semen mengencerkan mukus pada permukaan uterus dan menggerakkan otot uterus serta merangsang dan membantu masuknya semen ke uterus. Semen yang bersifat alkalis akan membantu menetralkan suasana lingkungan vagina yang sedikit asam sehingga melindungi sperma dan meningkatkan mortalitasnya. Saat pertama kali diejakulasikan, semen berokoagulasi sehingga memudahkan untuk digerakkan oleh kontraksi uterus. Sampai di uterus, antikoagulan mencairkan semen guna membantu sperma untuk bisa berenang melalui saluran perempuan menuju sel telur. Penis ini berfungsi sebagai saluran yang menyalurkan sperma kepada vagina wanita. Selanjutnya ada skrotum. Ini ada skrotum. Yang dimana skrotum merupakan pembungkus testis. Penurunan testis ke dalam skrotum atau decensus testicolorum terjadi semenjak di dalam kandungan. Suhu testis lebih rendah 2 derajat Celcius dari suhu tubuh. Ada pun beberapa mekanisme untuk mempertahankan suhu testis. Yang pertama yaitu terdapatnya kelenjar keringat, yang kedua terdapatnya plexus punctiform berupa anyaman-anyaman vena dari testis, yang ketiga terdapat otot dartos berupa otot-otot halus. Dinding skrotum terdiri dari beberapa lapisan yaitu yang pertama bagian luar, yang dimana berupa kulit tipis relatif tanpa bulu, mengandung kelenjar keringat. Yang kedua tunika dartos, yang dimana bagian yang melekat pada kulit yaitu berupa otot-otot halus. Yang ketiga lapisan jaringan ikat. Yang keempat membran serous merupakan dasar dari skrotum. Skrotum ini berfungsi sebagai kantung kulit khusus yang melindungi testis dan epididymis dari cedera fisik dan merupakan pengatur suhu testis. Selanjutnya genitalia internal atau dalam. Yang pertama testis. Ini dia testis.
Testis merupakan saluran-saluran yang melilit yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang disebut tubulus seminiferus atau tempat terbentuknya sperma. Di tubulus seminiferus juga terdapat sel-sel dinding yang tersebar, di mana sel-sel akan menghasilkan testosteron dan androgen yang merupakan hormon seks pria. Beratnya 10-14 gram, panjangnya 4 cm, diameter anteroposterior kurang lebih 2,5 cm. Testis ini berfungsi sebagai penghasil sperma dan mengekskresikan hormon testosteron. Selanjutnya ada epididymis. Ini epididymis. Yang dimana epididymis ini merupakan saluran menempel pada testis. Saluran epididymis merupakan ductus deferens bersatu yang berkelok-kelok. Sperma membutuhkan waktu 20 hari di epididymis yang panjangnya hampir mencapai 6 meter. Selama perjalanan sperma di epididymis, sperma menjadi motil dan mendapatkan kemampuan untuk membuahi. Lapisan otot saluran ini makin tebal ke arah ekor. Ini sesuai dengan fungsi epididymis untuk mendorong sperma menuju ke vas deferens. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat sekresi sperma dari testis sebagai pematangan motilitas dan fertilitas sperma, memekatkan atau mengentalkan dan menyimpan sperma. Selanjutnya ada ductus deferens atau vas deferens. Ini ductus vas deferens yang dimana merupakan lanjutan dari ductus epididymis yang berfungsi sebagai pembawa spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatorius dan menghasilkan cairan semen yang berfungsi untuk mendorong sperma keluar dari ductus ejaculatorius dan uretra. Selanjutnya ada vesica seminalis. Ini ada vesica seminalis yang dimana organ berbentuk kantong bergelembung-gelembung yang menghasilkan cairan seminal. Jumlahnya ada 2 di kiri dan di kanan, serta posisinya tergantung isi vesika urinaria. Bila vesika urinaria penuh, maka posisinya lebih vertikal, sedangkan bila kosong lebih horizontal. Vesika seminalis terbungkus oleh jaringan ikat fibrosa dan muskular pada dinding dorsal vesika urinaria. Vesika seminalis ini berfungsi sebagai penghasil fruktosa untuk memberi nutrisi sperma yang dikeluarkan, mengeluarkan prostaglandin yang merangsang motilitas saluran reproduksi pria untuk membantu mengeluarkan sperma, menghasilkan sebagian besar cairan semen, menyediakan prekursor atau proses biologis untuk pembekuan semen. Selanjutnya ada ductus ejaculatorius. Yang merupakan gabungan dari ductus deferens atau ductus ejaculatorius atau vesica seminalis menuju basis prostat yang akhirnya bermuara ke dalam coliculus seminalis pada dinding posterior lumen uretra. Ductus ejaculatorius ini berfungsi membawa spermatozoa dari vas deferens menuju ke basis prostat. Selanjutnya ada glandula prostatica. Yang dimana glandula prostatica ini berfungsi mengeluarkan cairan basah yang menetralkan sekresi vagina yang asam, memicu pembekuan semen untuk menjaga sperma tetap berada dalam vagina pada saat penis dikeluarkan. Selanjutnya ada glandula bulboretaris atau glandula Cowperry. Ini dia ini. Yang dimana glandula bulboretaris ini berbentuk bulat dan berjumlah 2 buah. Glandula bulboretalis atau glandula Cowperry berfungsi mengeluarkan mukus untuk pelumasan.